Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu sekalian di Forum A1 ini yang diselenggarakan oleh Inisiator Indonesia. Forum A1 ini adalah forum kedua sebetulnya. Yang pertama kali dilakukan beberapa bulan lalu di Cikini dengan Ibu Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani, dan ini forum kedua dengan tamu narasumber talk show Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki dan Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, dan ada special guest untuk episode 2 Forum A1 ini tidak lain tidak bukan adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Presiden telah hadir, nanti akan kita tunggu memasuki ruangan. Sedikit gambaran, jadi kenapa topik ini diangkat, karena kita tahu Bapak Presiden menggalakkan mimpi harapan Indonesia maju. Nah, tapi apa betul kita bisa maju tahun 2045? Nah, bukti-buktinya apa? Apa bukti yang mendasari argumen harapan itu? Nah, kita ingin mendengarkan langsung dari sumber A1, sumber utama, yaitu Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri Perhubungan. Apa sih yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir dalam periode 1 kepemimpinan Pak Joko Widodo. Dan tentunya juga selain apa yang sudah dilakukan, kita juga ingin mendengar bagaimana Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sebagai tulang punggung Indonesia Maju ini dapat menyiapkan memang Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Jadi itu yang ingin disampaikan. Berupa bukti-bukti Indonesia bisa maju dan harapan seperti apa dari Bapak Presiden agar bangsa Indonesia ini menjadi negara maju pada tahun 2045. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu saudara-saudari wartawan yang telah hadir, kurang lebih ada sekitar 70 lebih dari berbagai media. Jadi memang forum A1 ini khusus untuk para kru media gitu. Dengan narasumber yang nomor 1 langsung, jadi A1 tidak ada perantara dari siapa, tapi dari memang orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap isu-isu yang dibicarakan. Dalam saat ini adalah Pak Menteri Keuangan dan PUPR. Oke, jadi sekarang kita menunggu kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri PUPR Pak Basuki dan Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Oke. Sedikit informasi tambahan, jadi Inisiator Indonesia ini adalah sebuah organisasi komunitas yang mencoba menangkap para komponen bangsa, terutama anak-anak muda yang ingin menginisiasi, memulai sebuah pekerjaan baru yang berguna bagi bangsa dan negara gitu. Dan nanti diskusi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Iwan Setiawan. Beliau adalah Ketua Umum dari Inisiator Indonesia, dan saya sendiri Robi Muhammad.
Saya wakilnya Pak Iwan nanti akan juga ikut dalam diskusi ini. Gitu. Jadi ini bentuknya mungkin nanti ada paparan dulu, talk show. Jadi ini bentuknya talk show, tidak ada presentasi, tapi lebih kepada obrolan di sini yang akan dipandu oleh moderator. Persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memasuki tempat acara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya, terima kasih Menteri Pak Basuki, terima kasih Bapak Menteri Pak Budi, dan terima kasih Pak Iwan. Kita langsung saja, jadi ini adalah sebuah talk show, santai saja, ringan. Seperti sudah dibagi-bagi di undangan, jadi saya membuka acara ini, Robi Muhammad, Wakil Ketua Umum Inisiator Indonesia, wakilnya Pak Iwan. Seperti ditulis di undangan, saya ini ilmuwan. Sedikit cerita dulu, nah waktu kecil ditanya mau jadi ilmuwan, itu orang sering ngetawain, kamu ngapain jadi ilmuwan di Indonesia gitu, itu nggak akan dihargai. Terus TK, SD, SMP, SMA gitu, sampai saya kuliah di Amerika pulang, kamu ngapain pulang ke Indonesia jadi ilmuwan, tidak dihargai. Saya dibilang, emang kenapa ya jadi negara maju katanya, ilmuwan itu dihargai katanya. Wah jadi Indonesia kapan majunya? Nah setelah menunggu 40 tahun akhirnya kita mendengar sebuah genderang bahwa Indonesia akan maju tahun 2045. Nah, dari sebagai visi misi Presiden Bapak Joko Widodo. Tapi saya ini ilmuwan, jadi saya nggak percaya gitu aja. Nah, karena kalau saya lihat dari Global Competitiveness Report 2018, infrastruktur Indonesia itu peringkat 71 dari 140 negara. Bahkan di ASEAN, infrastruktur Indonesia itu peringkat 5. Di bawah Thailand tapi masih di atas Vietnam, jadi masih oke lah. Nah soal perhubungan, juga menurut studi dari Frost and Sullivan, ongkos kirim atau biaya logistik atau bahasa kekiniannya ongkir, ongkos kirim, di Indonesia itu masih yang termahal di Asia, 24% dari PDB kita. Masih jauh lebih besar daripada Malaysia yang sudah 15%, apalagi jika dibandingkan dengan Jepang dan Amerika yang sudah mencapai 10% PDB. Nah melihat data-data ini saya jadi bertanya, mungkin rekan-rekannya bertanya, apa betul Indonesia itu bisa akan menjadi negara maju pada tahun 2045? Nah untuk mendengar jawabannya kita akan dengarkan langsung dari diskusi, dari narasumbernya langsung yang memulai mencetuskan, menginisiasi. Jadi ini inisiator utama di Republik ini Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana mimpi itu, bukti-buktinya apa yang nanti akan disampaikan oleh kedua Bapak Menteri Perhubungan dan PUPR. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Moderator, Pak Iwan Setiawan untuk memulai diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di luar panggilnya mas-mas, di sini Bapak. Oke. Ganti-ganti. Selamat siang, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu penghargaan tersendiri ini akhirnya ada Presiden Jokowi hadir di sini. Kemudian ada Bapak Budi Karya Sumadi dan Pak Basuki Hadi Mulyono. Ini talk show yang menurut saya akan sangat mendebarkan banget. Bukan buat saya, tapi buat menteri-menterinya ini. Karena harus bertanggung jawab ke Presiden. Nah, salah satu, kenapa saya ingin bikin talk show ini ya, salah satunya saya pernah cek data di Kementerian PUPR, saya kepoin tuh Pak Bas. Ini luar biasa menurut saya dan belum pernah didengar banyak orang. Jadi saya cek satu-satu nih, kayak misalkan jalan tol. Jalan tol di era ini itu dibangun sekitar 1.500 km. Habis itu kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, tahun 74 sampai 2014 itu 826 km. Ini emang kayak PUPR kurang kerjaan ya, jadi bikin tol banyak banget. Habis itu kalau rata-rata per tahun, di era sekarang jalan tol yang dibangun itu 300 km. Sementara sebelum 2014 itu 20 km, itu baru jalan tol.
Jadi saya nggak mau mengungkapkan di sini karena ntar Pak Bas yang akan menyampaikan itu. Dan saya berbicara ini tol aja segini, habis itu ada jalan baru, ada perbatasan, ada bendungan, ada lintas batas negara. Dan saya mau bilang bahwa ini kemungkinan besar adalah the biggest infrastructure project development in Indonesian history dalam periode 5 tahun. Tapi saya akan konfirmasi itu dengan Pak Bas, dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Budi Karya Sumadi. Apakah pondasi ini sudah cukup kuat untuk membawa Indonesia maju? Namun sebelum itu, saya mau laporan dulu ke Bapak Presiden terkait menteri-menterinya nih. Jadi saya googling nih Pak menteri-menterinya. Pertama Pak Basuki nih. Pak Basuki, saya pikir beritanya tuh bakal infrastruktur, bakal jembatan, tol gitu ya. Karena serius dia. Ternyata mohon izin Bapak, pakai mohon izin sekarang. Yang diberitakan atau diobrolin itu seperti ini. Sering ditelepon Jokowi tengah malam. Bapak infrastruktur rumahnya digusur. Habis itu netizen bilang, ini menteri nyentrik banget bukan karena cara berpakaiannya, tapi karena tingkah dan sikapnya, WKK. Bisa dibilang menteri era kabinet yang paling bagus jauh dari kontroversi. Habis itu viral, Menteri Basuki beri selamat ke diri sendiri. Menteri PUPR andalan Jokowi, kinerja gemilang. Menteri lucu itu bernama Basuki Hadi Mulyono. Jadi banyak yang lucu-lucu. Sementara Pak Budi Karya Sumadi itu lebih serius Pak. Beritanya dia siap untuk jual PMP Pak kalau nggak di ini. Ini menteri yang cukup kasihan. Mau jual PMP. Nah itu pembukaan dari saya. Tapi intinya saya mau tanya ke pemerintah yang dilakukan 5 tahun kemarin di bidang infrastruktur sama perhubungannya apa. Banyak dari kita yang nggak tahu. Saya juga baru tahu ketika saya buka-buka website dari PUPR dan perhubungan. Pertama pertanyaan akan saya tanyakan ke Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kaku, tegang banget nih. Pak, saya mau tanya yang santai dulu deh. Tadi di mobil ngapain Pak? Kak? Biasanya di mobil ngapain? Di mobil apa ya, buka-buka sosial media dan berita-berita online. Wih, di anak sosmed. Sambil dengerin lagu-lagu. Waduh, sambil telepon-telepon menteri nggak Pak? Enggak, kalau siang-siang gini kita panggil, kita undang. Tapi kalau malam hari, tengah malam saya telepon. Wah, ngeri. Paling malam telepon jam berapa? Ya enggak mesti ya, bisa jam 10, bisa jam 12, bisa jam 1, bisa setengah 2, bisa setengah 3. Waduh. Kalau menterinya sulit ya ajudannya. Wah, dibangunin. Ya, suruh bangunin. Enggak, kalau penting mesti seperti itu. Saya biasa seperti itu, tanyakan ke menteri-menteri, tokoh Panglima, tokoh Kapolri, atau yang terakhir saya telepon K1 jam berapa, setengah 1, karena demo dan lain-lain. Biasa. Waduh, biasa keganggu menteri-menterinya Pak ya? Ya emang harus diganggu. Oke, yang kedua ini Pak, ini kan suasananya kabinet udah selesai nih. Perasaan Bapak gimana Pak? Akhirnya kabinet selesai, Bapak bikin kabinet nih kayak gimana sih sekarang ini? Ya saya ingin yang kabinet baru ini adalah kerja tim, teamwork. Karena agenda-agenda besar kita ini memerlukan sebuah kerja tim. Nggak bisa kerja sektoral, nggak bisa kerja menteri jalan sendiri, nggak bisa. Oke. Harus kerja tim. Apakah kabinet ini akan lebih kompak Pak daripada yang sebelumnya? Saya lihat insya Allah akan jauh lebih kompak. Oke. Nah Pak Jokowi ini kan udah term pertama udah dilewati nih Pak. Kalau dijelaskan kan panjang lebar Pak, kita nggak banyak waktu. Kalau Bapak dengan 3 kata merumuskan pengalaman 5 tahun kemarin tuh apa aja Pak? Tantangan, kerja keras, optimisme. Oke, yang terakhir optimisme ini optimisme apa? Setelah 5 tahun ngelihat optimisme untuk apa nih? Ya tadi tantangannya besar, tapi kalau dilalui dengan kerja keras dari pengalaman kemarin, optimis itu bisa diselesaikan. Oke.
Dan ini Pak, menurut Bapak ini pertanyaan agak iseng lagi Pak, biar nggak bosen yang ini. Bapak nggak bosen nih ngelihat Pak Bas sama Pak Budi nih? Kan ikut kemana-mana terus ya? Bosen. Atau dipilih Ya, gara-gara saya kan ngomong apa adanya kan, ditanya bosen atau bosen. Pak, kita yang ngelihat di TV aja juga bosen Pak. Jadi tuh, kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di 5 tahun kemarin? Ya yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi enggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Bisa dibawa dengan mobil, dengan sepeda motor ke rumah sakit, itu hanya dalam 4, 5, atau 6 jam. Ini pelayanan publik. Kemudian yang paling penting bahwa kita membangun infrastruktur ini juga membangun peradaban. Orang sering lupa, kita ingin membangun peradaban. Budaya antri, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ, orang mulai ada budaya antri, budaya disiplin untuk masuk secara berurutan. Nanti LRT jadi juga seperti itu. Ini membangun sebuah peradaban. Atau kalau kita membangun nanti airport di pulau-pulau yang belum ada airportnya juga sama. Ini membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur yang kita bangun. Artinya ini infrastruktur artinya banyak sekali.
Dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain lewat tadi ukuran-ukuran indeks daya saing, indeks competitiveness yang itu akan terlihat kita di urutan berapa, angkanya berapa. Oke. Kalau saya lihat Pak, ini menantang banget ya, 17.000 pulau, mesti bangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua, ujung utara, ujung selatan. Makanya suka telepon menteri malam-malam itu kali Pak ya? Iya, kalau enggak kita kadang-kadang saya masih tulis-menulis malam itu ada hal yang sangat penting ya, saya telepon. Saya perintahkan ini harus diselesaikan dengan cara ini harus dirampungkan karena memerlukan ini. Kalau orang bilang mungkin gini Pak ya, emang enak jadi presiden. Enak, Bapak tidur enak berapa, pusingnya maksudnya. enak pusingnya. Tidur berapa jam Pak jadinya Pak setelah ngurusin ini? Kalau saya tidur sering sih di mobil dari Jakarta Bogor saya bisa tidur, dari Bogor ke Jakarta juga bisa tidur, di pesawat bisa tidur 30 menit, 20 menit, atau di helikopter pun saya itu bisa tidur, yang lain-lain nggak bisa tidur, saya tidur sendiri 10 menit, 15 menit, ya kalau malamnya memang tidurnya mungkin dibanding yang lain saya lebih sedikit, tapi saya memang bisa, ya ini alhamdulillah diberikan kenikmatan itu, Oke. gampang tidur Gampang, di dimana aja. manapun. Kecuali Dengan suara apapun, kayak heli itu suaranya seperti itu ya tidur aja. kalau di rumah malah nggak bisa tidur ya. Pak, tapi saya ingin tanya, itu pondasinya udah bagus di infrastruktur perhubungan. Apalagi yang bisa membuat Bapak yakin bahwa Indonesia ini bakal menjadi negara maju ya? Karena kalau kita lihat, tiap pemimpin itu membawa ke gerbong-gerbong yang berbeda. Soekarno membawa gerbong kemerdekaan, Soeharto membawa gerbong kemajuan. Habis itu kita memasuki gerbong demokrasi. Habis itu kita akan memasuki gerbong kemajuan dan itu Bapak yang merintis pembukaan gerbong itu. Seberapa yakin Bapak Indonesia akan menjadi negara maju di 2045? Ini yang saya pelajari dari negara-negara maju, negara-negara besar yang sudah jauh mendahului kita, ya memang tahapan besarnya itu. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Baru masuk ke tahapan besar yang selanjutnya, yaitu di bidang inovasi dan teknologi. Silakan siapapun pemimpinnya yang akan datang, memang masuk, mau tidak mau harus kita giring untuk masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi. Tetapi sekarang ini fondasi yang sangat diperlukan, ya tadi yang saya sampaikan, infrastruktur, kemudian agenda besar berikutnya sumber daya manusia. Pak, kalau saya lihat tadi pencapaian 5 tahun ke belakang kan udah cukup masif Pak. Bisa saya katakan itu salah pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah ya. Kalau saya bilang, mungkin bisa dibuktikan lewat data dan angka. Untuk 5 tahun ke depan, perhubungan dan PUPR ini Pak, mau dikasih tugas apa? Ya masih melanjutkan infrastruktur yang ada, tetapi mulai dihubungkan. Misalnya airport jadi, contoh nih airport di Labuan Bajo jadi, ini harus dikoneksikan, dihubungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di sekitar airport itu, lewat apa jalan-jalan yang diperlebar, diperbaiki menuju ke sana. Airportnya jadi, runway-nya sudah diperpanjang, harus terkoneksikan ke titik-titik yang lain. Misalnya tol, jadi harus dihubungkan, kalau hanya tol saja nggak akan sambung dengan yang namanya men-trigger pertumbuhan ekonomi, nggak mungkin. Ini harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, masukkan ke sentra pertanian, sentra perkebunan, sentra-sentra nelayan, ini dihubungkan lagi, belum rampung ini infrastruktur ini, hubungkan lagi dengan kawasan wisata, sehingga memunculkan nanti titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, dan itu agregatnya akan muncul di dalam PDB ekonomi kita, di pertumbuhan ekonomi secara nasional, akan kelihatan nanti.
ini belum rampung. Jadi jangan, ini memang pekerjaan yang Besar apa? ya. Pekerjaan agenda besar, pekerjaan besar, tapi tidak langsung bisa dinikmati langsung. SDM apalagi itu akan kelihatan 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang. Tidak sekarang. Tapi resiko itu yang harus kita berani ambil. Memang tidak akan nampak, tapi akan kelihatan nanti kalau 10, 15, 20 tahun lagi kita melihat anak-anak kita sekarang muncul dalam level SDM yang kualitasnya lebih baik. Karena sekarang memang disiapkan dulu misalnya hal-hal yang harus kita geser, ada shifting dari yang pekerjaan lama ke pekerjaan baru. Banyak sekali, teknisi coding, teknisi programming, itu baru kelihatan nanti. Dan yang lain-lainnya, mungkin yang berkaitan dengan AI, yang berkaitan dengan ya hal-hal yang sekarang ini akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang memang harus disiapkan dari sekarang. Artinya ada upscaling, artinya ada perbaikan skill, kualitas skill semuanya memang. Jadi ini bukan hanya menghubungkan beton Pak ya, tapi menghubungkan ekonomi dan ujungnya menghubungkan peradaban gitu Pak ya. Iya betul, Jadi nanti bukan pada hanya suatu titik, ya itu peradaban baru akan muncul. Indonesia peradaban baru. Iya. Luar biasa itu. Ini Pak Mimpi Bas ya. sama Pak Budi Tugasnya berat. mau bicara sekarang atau menunggu? Deg-degan. Oke. Bangun peradaban berat tugasnya. Ini sedikit aja, mumpung ada presiden sih saya mau ngetes para menteri-menterinya berani nggak. Sekarang Pak Presiden aja tanya tanggung jawab mereka selama 5 tahun ngapain aja Pak. Jadi saya ingin tanyakan langsung aja Pak ya, selama 5 tahun ini ngapain aja. Kita mulai dengan menteri itu dulu enak aja. Pak ini yang datang duluan nih, datang jam 12 udah di sini. Sebentar, Pak Bas saya mau bacain lagi nih biar contekan. Fakta menarik tentang Pak Bas ya. Menteri lucu itu bernama Basuki Hadi Mulyono. Sampai ada yang bikin ini Pak, 9 potret UU Menteri PUPR Hadi Mulyono yang menghibur netizen. UU itu apaan Pak? Unyu ya. Habis itu ini banyak banget viral Menteri Basuki beri salaman ke diri sendiri. Pak ini ceritanya lucu semua nih Pak. Kesannya Bapak nggak serius nih bikin PUPR nih. Tapi kalau saya lihat statistik PUPR itu amazing. Saya bisa bilang tadi infrastruktur besar sepanjang sejarah. Yang udah dilakuin 5 tahun ngapain aja Pak. Ini udah 40 tahun Pak Bas nih di PUPR. Saya umur 5 tahun beliau udah bangun jembatan. Silakan Pak Bas. 40 tahun Pak Bas. Ya pada saat saya 5 tahun belakang kan. Iya. Yang lalu kan. Enggak 40 tahun Pak, kelamaan. Bukan, apa yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat saya ditunjuk beliau untuk menjadi Menteri PUPR yang 2014, tugasnya itu. Semua tugas harus, beliau ini kan bekerja detail dan target. Kalau sudah ditarget, kalau saya sudah bilang bisa, ya harus bisa. Makanya kalau yang di 2015-2019, kalau teman-teman masih ingat, kerja saya rock and roll. Gitu kan, rock and roll. Jadi kalau orang biasa dengan kerja satu shift jam 7, jam 8 sampai jam 5 pasti nggak akan bisa. Jam 5 sampai jam 10 pun masih kurang. Makanya harus 3 shift 7 hari seminggu dan itu saya cek betul. Itu makanya saya bilang ini kita nggak bisa lagi kerja dengan langgam lagu pop. Lagunya harus rock and roll. Supaya kita bisa ngejar. Rock and roll tapi serius banget Pak Bas. Deg-degan rek. Jadi tugas itu yang saya kerjakan. Sejak dulu memang kalau saya ditanya apa misinya Pak Basuki, saya nggak punya misi. Misi saya melaksanakan visi presiden. Jadi kalau visi presiden dalam baik yang kemarin maupun yang ke depan nggak tercapai di bidang infrastruktur PUPR, bukan beliau yang salah. Bukan saya bicara ngomong di depan beliau, tapi saya yang bersalah itu. Kalau sampai ada yang tidak tercapai.
dan ada yang tidak tercapai. Ya, memang waktu dibahas di sidang kabinet, target-target kan, yang namanya target pasti bisa ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Jadi beliau juga sudah mengetahui, Pak JK juga sudah, jangan diturunkan target. Jadi tetap target yang tercapai yang mana, yang belum mana, ini yang akan kita teruskan. Gitu. Oke. Kalau data statistiknya berapa kilometer jalan, jembatan itu bisa dibagikan ntar Pak ya. Jangankan statistiknya, fotonya pun saya punya. Nah, foto bukti kan? UU. Bukti kan? Betul Perlu bukti. Iya. Kalau Pak Basni, mumpung ada Bapak Presiden, dalam 3 kata kerja sama Pak Jokowi itu seperti apa? Nikmat. Wow. Walaupun beliau bosan dengan saya gitu, tapi Iya. saya nikmat. Deg-degan, terukur. Terukur. Di target itu soalnya Pak ya. Iya. Dan nikmat karena beliau mempercayai kita penuh. Jadi saya kerja 2, trust and loyalty. Beliau trust sama saya, dengan saya loyal pada beliau. Oke. Ini masih banyak pertanyaan bagus. Sayang waktunya Bapak nggak banyak ya. Saya akan beralih ke Pak Budi Karya Sumadi sebentar. Kalau di Kemenduk Terus aja nggak apa-apa juga. Iya, kayak gitu tuh Pak. Tadi makan siang cerewet banget, di sini nggak mau ngomong. Kalau Pak Budi Karya Sumadi di perhubungan sendiri seperti apa Pak? 5 tahun kemarin ngapain apa? Nggak aja, apa yang dibangun? Ya, saya dulu terbiasa atau pernah dengan Pak Presiden, ya. Jadi memang tugasnya tuh begitu menantang gitu ya. Sehingga seperti kalau kita mau ujian itu kan, kalau menantang adrenalinnya keluar terus gitu, ya. Jadi setiap saat adrenalin itu keluar, dan ini yang menjadi modal yang paling besar bagi saya. Jadi menantang, dan karena menantang kita harus all effort tuh, harus serius banget gitu tuh mengerjakan gitu ya. Karena tugas-tugasnya selalu beyond gitu. Apa iya bisa dikerjain, ya. Sekian bandara, waktunya Presiden selesai loh. Tahun depan 2020 5 Bali baru. Apa iya? Tapi saya yakin karena kita itu adrenalin selalu keluar ya, kita semangat sekali itu. Kalau 3 kata pengalaman bekerja dengan Pak Jokowi apa aja? 1 ya, menantang, ya pasti menantang selalu menjadi itu. Ngeri ya kerja sama Pak Jokowi. Ngeri. Tapi yang kedua gembira, ya karena beliau tahu persis kita itu kerja apa enggak. Kelihatannya Pak Jokowi itu enggak ngelihat. Kalau kerja bagus gembira Pak. Kalau nggak bagus ngeri. Jadi kalau kita kerja itu kelihatannya Pak Presiden tuh nggak ngelihat, tapi apa yang kita kerjakan tahu. Ya, makanya kita harus optimis. Jadi 1 menantang, 2 gembira, yang ketiga adalah harus optimis. Oke, saya sekarang kembali ke Bapak Presiden nih. Ntar pertanyaannya lupa nih Pak saya Pak. Tadi negara maju, ini PUPR, ini untuk ibu kota Pak. Ini bisa jadi representasi Indonesia maju. Konsep Bapak untuk ibu kota negara baru ini seperti apa? Bukan ibu apa tadi? Ibu negara. Bukan ibu negara. Kalau Pak Bas tadi mau mindahin ibu negara ke Cimahi. Pak Bas ini lumayan ini. Gimana Pak? Untuk bawa ibu kota baru ini itu representasi dari Indonesia maju juga. Ya kita ini juga ingin menunjukkan bahwa ini negara besar. Dan pada suatu titik nanti akan menjadi negara dengan masuk dalam ekonomi terkuat 5 besar dunia atau 4 besar dunia atau 3 besar dunia ini. Karena memang tantangan yang ada menuju ke sana itu kelihatan. Sehingga yang pertama yang perlu saya sampaikan, di Jawa ini penduduknya kira-kira 56% dari seluruh
penduduk yang ada di negara kita, yang ada di Jawa, 56%. Jumlahnya kira-kira 149 juta, kurang lebih. Kemudian PDB ekonomi 58% itu ada di Pulau Jawa juga. Dan paling gede itu ada di Jakarta. Sehingga ini perlu yang namanya pemerataan. Oleh sebab itu kita, dan ini kan memang rencana dan gagasan ini kan sudah dimulai sejak zaman Presiden pertama kita Bung Karno. Zaman Pak Harto juga ada keinginan untuk memindahkan, dan kajian-kajian yang lalu-lalu kan juga sudah ada. Sehingga 5 tahun yang lalu kita memulai kajian itu lagi. Sebetulnya di mana sih tempat yang paling tepat untuk pemindahan ibu kota? Ditemukan yaitu di Kaltim. Kenapa di Kaltim? Yang pertama memang dari sejarah itu jauh dari bencana, baik gempa bumi, tsunami, banjir, itu sejarahnya di situ memang hampir dikatakan belum pernah ada. Kemudian yang kedua juga lahan yang ada tersedia, dan itu lahannya, tanahnya adalah tanah negara, sehingga tidak ada pembebasan lagi. Kemudian kita ingin nanti ini juga menjadi sebuah titik pertumbuhan baru. Tetapi gagasan besar kita adalah kita tidak hanya pengen pindah tempat. Bukan itu, tapi kita juga ingin pindah pola pikir. Kita juga ingin pindah budaya kerja. Harus pindah semuanya nanti. Sehingga kultur kerja kita pindah itu harus berubah semua. Sehingga kita harapkan di ibu kota baru ini sudah terinstal sistem yang baru. Oleh sebab itu nanti birokrasi kita masuk, pemerintah kita masuk ke sana, itu sistemnya sudah siap, orang mengikuti sistem, inilah yang ingin kita bangun. Dan kita juga sudah saya sampaikan kepada ini karena dilombakan, dan saya juga sangat surprise, yang ikut lomba itu 755 perusahaan. Banyak sekali yang ingin ikut di dalam mendesain ide dan gagasan besarnya dulu. Yang saya sampaikan kepada mereka bahwa kita ingin ibu kota ini adalah compact city. Yang kedua, juga tadi terinstall sebuah sistem yang baik, artinya juga smart city. Yang ketiga, green, ya artinya zero emission. Sehingga nanti kayak fasilitas infrastruktur yang paling diutamakan itu pejalan kaki. Yang kedua, kalau agak jauh berarti juga sepeda, jalur sepeda. Yang ketiga, kalau tidak bisa dua ini, masuk ke transportasi publik, tetapi juga yang memakai bahan bakar yang bebas emisi. Kira-kira itu anunya, konsep besarnya. Dan yang ingin kita bangun bukan hanya masalah gedung pemerintahan, bukan itu. Jadi yang tadi, kita ingin ada sebuah peradaban baru di ibu kota ini, sehingga nanti ada klaster-klaster. Di sini ada klaster pemerintahan, nanti di sini ada klaster untuk pelayanan pendidikan, artinya dari TK, SD, SMP, dan universitas. Kita juga ingin membangun universitas yang betul-betul yang masuk di sini adalah kalau enggak top 50 ya top 40 atau yang top 100, pokoknya yang di situ punya world class university.
Ini konsep besarnya. Juga di pelayanan kesehatan juga sama, ada klaster rumah sakit. Dan juga ada klaster untuk inovasi dan teknologi, kira-kira klasternya itu aja. Sehingga kita harapkan talent-talent global, talent-talent kita ini bisa bertemu di sini. Dan inilah ide besar, sehingga saya ingin menyambungkan, misalnya kita memang harus mulai menyiapkan bagaimana agar baik talent-talent kita maupun talent-talent global ini mau ke sana, yaitu harus ada daya tarik yang kuat sehingga ibu kota ini betul-betul memang sebuah Indonesia yang baru dengan peradabannya yang baru pula. Kalau dari paparan Bapak tadi, Pak Bas sendiri siap nggak bangun ibu kota baru ini? Nah, ini saya kira nikmat saya bekerja dengan beliau. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Jadi gini, pada saat ditugasi untuk itu, supaya ini optimis dan bisa nggak Pak Bas? Bisa Pak. Oke, kalau gitu tahun 2024 yang harus pindah pertama kali adalah PUPR. Nah, ini nikmat ini Pak. Ini jadi kita ini challenging, demanding. Jadi itu ya kalau kita nggak dipaksa gitu pasti nggak akan kerja keras. Kayak kita dulu misalnya dapat PR hari Senin, dapat PR dikumpulkan Senin depan, kerjanya mesti Minggu malam. Seperti itu ya. Bapak kan pasti begitu. Sehingga saya kira dengan kerja beliau ini supaya terlihat optimisme kita bahwa kita serius untuk pindah ibu kota dengan tujuan gagasan besar tadi, tahun 2024 harus sudah mulai ada pemindahan dan yang pertama kali harus pindah Kementerian PUPR. Wah, nikmat itu ya. Nikmat Pak, itu saya harus kerja keras. Pak Bas, satu lagi pertanyaan buat Bapak. Tadi kan ibu kota baru nih. 5 tahun kemarin udah bangun besar-besaran Pak. Jalan tol aja udah 1.500 km. Yang dulu per tahun cuma dibangun 20 km, sekarang 300 km per tahun. Kira-kira tahun ini itu akan dibangun jauh lebih besar atau masih mengikuti ritme yang sama Pak Bas? 5 tahun ke depan, iya. sesuai dengan target beliau, sekitar 2.500 kilo kita akan bangun. Karena Trans Sumatera Tol harus nyambung. Kemudian Cigatas, ya, Cilenyi, Garut, Tasik. Kemudian Kulon Progo, Jogja, Solo. Dan Bawen, Solo. Belum nanti Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban. Ya. Jadi nanti dari Samarinda, Balikpapan langsung ke IKN. Itu juga tol lagi. Bontang. Jadi kira-kira kami hitung harus selesai 2.500 km tol 5 tahun ke depan. Ternyata nggak berhenti ya, terus saja nih ya. Gini Bapak, jadi Nyebelin ya, panggil Bapak. seperti yang beliau bilang tadi, kita ini ketinggalan. Ya, kalau tadi dibilang kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, tapi masih menang dengan Vietnam, kita harus ngejar terus. Stok infrastruktur kita kan paling rendah. Jadi kita mau mengejar ini, bukan mau wah-wahan atau gimana. Kita ini hanya sekedar mau ngejar, itu harus kerja kayak gitu. Iya. Jadi jangan dikira, wah ini galu-galan apa gitu. No. Wah, bahasa Inggris. Jadi ini untuk benar-benar untuk hanya mengejar ketertinggalan kita terhadap negara-negara di sekitar kita saja. Gitu. Oke? Ya. Pak Bas, dengan proyek sebanyak itu ya, pernah libur nggak? Dikasih libur nggak sama Presiden? Nah, ketawanya nggak enak nih Pak. Beliau sendiri nggak pernah libur, masa kita libur? Beliau ini kalau nggak ini besok sudah ngajak pergi misalnya. Dulu malah kita dengan protes, Pak Menteri, ini alhamdulillah ini 2 minggu ini beliau akan stay di Jakarta. Saya bilang, emang tahan 2 minggu di Jakarta? Nah ternyata enggak. Seminggu sudah ngajak pergi gitu. Udah ini ya. Iya, udah. Jadi Oke. saya kira kalau soal libur, saya kira buat kami,
buat kabinet ini adalah cukup barang mewah untuk libur. 5 tahun ya. Ya, ya. Bapak, kalau kita libur 3 minggu itu malah bingung. Malah bingung. Awas lo ngomongnya di dekat presiden lo. Beliau juga, beliau 3 hari di rumah gitu, udah nggak nyari Bingung mall, ya? pasti kan. Udah maunya pergi aja, karena udah kebiasaan ritmenya gitu. Jadi body clock-nya udah kayak gitu. Oke. Ntar akan kita tagih di 5 tahun kemudian, Pak. Insyaallah. Nah, sekarang ke Kementerian Perhubungan nih. Pakai ini aja, Pak. Jadi saya pengen tahu nih, sekarang di era ini kan ada yang baru nih, ada MRT, LRT. Ntar pengembangannya seperti apa tuh di masa depan? Ya, tadi ya, menantang dan beyond gitu ya. Jadi Pak Presiden, saya bayangin kan waktu itu, oh ngembangin Jakarta aja, 100 kilo 5 tahun gitu. Tiba-tiba ada ibu kota baru gitu ya. Tapi saya pertama kali sedikit pesimis ya. Tapi begitu tahu Pak Presiden memilih tempatnya itu indah sekali, wow loh. Nanti sekali-kali kita lihat sana. Ada satu danau yang panjang, lebarnya 5 kilo, panjangnya 80 kilo. Dan di situ ada hutan. Itu teluk, itu bukan danau. Teluk. Teluk. Oh, aku baru belajar. Oh gitu. Pak Bas kalau bukan sesinya nggak usah ngomong. Sebenarnya Pak, saya udah belajar cara kalau jawab interupsi itu gimana, tapi tetap nggak bisa. Itu teluk. Ya, dengan itu saya pastikan, apalagi ada satu ide peradaban baru, satu contoh kota baru, ada tempat kesehatan world class, ada universitas world class. Kalau Pak Basuki pertama kali berkantor di sana, saya pertama kali naik kereta api ngajak Pak Jokowi sana. Widih, saingan. Keretanya kereta listrik lagi, kan keren. Kalau selain di ibu kota baru Pak, pengembangan MRT, LRT akan seperti apa? Ini kan udah dicoba tuh kemarin yang LRT di Cibubur ya? Ya. Jadi ide Pak Presiden waktu itu saya cerita belakang. Saya kan di DKI, itu ngomongin LRT hampir 20 tahun. MRT. Jadi bosen, ganti gubernur ngomong lagi, ganti gubernur ngomong lagi. Pak Presiden hanya dan waktu mungkin 2-3 bulan jalan gitu. Jadi yang menginisiasi kereta api itu bukan pemerintah pusat, pemerintah Pak Presiden waktu berani. Sampai kita ketar-ketir, apa bisa gitu ya. Tapi itu selalu menantang, beyond, dan terlaksana. Jadi MRT itu membanggakan sekali. Oke. Nah Indonesia ini kan luas banget Pak. Daerah-daerah terpencil nggak terjangkau pun banyak banget. Ini saya dengar bikin bandara-bandara perintis gitu ya. Itu ada berapa bandara perintis yang sudah Bapak bangun di 5 tahun kemarin? Kalau bandara perintis kira-kira kita membangun dan merenovasi kira-kira hampir 50 ya. Bayangkan Kak, kalau di puncak-puncak kemarin Pak Presiden, saya ngeri juga kemarin di Pegunungan Alfar, itu masuk sana itu kabut semuanya. Terjadi waktu itu di Maluku Utara. Semua Pangdam, Kapolda nggak berani gitu. Saya kan tahu Pak Presiden makin ditantang makin jalan gitu. Waktu di Maluku Utara, saya jalan dulu walaupun ketar-ketir ya. Nek, bener, begitu datang Pak Panglima terpaksa ikut. Nah ini juga kemarin di Pegunungan Alfar, kan kita nggak pernah ke sana, tiba-tiba tidak ke sana. Satu tempat yang indah sekali, ya, ada danau yang indah, kita juga masuk dari celah-celah awan mendarat. Masyarakat juga antusias sekali, dan saya pikir tempat itu memang mesti jadi tempat wisata. Nah banyak sekali tempat-tempat yang itu yang kita yang di Jakarta itu nggak ngerti. Di ujung, dan juga dia merasa, ntar dulu. Bentar. Pak Bas mau nyolot lagi. Pak Presiden saya kasih mic. Itu waktu di Miangas, ya. Kita udah bangun jalan-jalan mendarat di sana. Miangas itu 400 km dari Manado, hanya 50 km dari Filipina. Mereka itu nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan, bisa semuanya.
Bayangkan kalau kita nggak kasih bandara, mereka nggak merasa Indonesia. Nah itulah tempat yang namanya Indonesia sentris di placing oleh Pak Presiden dalam 5 tahun ini. Iya. Dan itu terjadi gitu, bukan cuma cerita. Nah, saya ingin balikin lagi nih ke Pak Presiden. Pak, ini tantangannya kan luas banget, Pak. Mimpi Indonesia maju tuh mimpi yang luar biasa besar nih. Ini closing juga buat Bapak ya, karena Bapaknya akan pergi dalam waktu 5 menit. Bagaimana mewujudkan pemerataan pembangunan tadi Pak, kayak bandara perintis ini, biar semuanya ikut maju semua. Pak Bas tolong jangan nyela ya. Enggak berani kalau ini. Ya, satu-satu apa yang dibutuhkan oleh sudut-sudut yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah itu harus dikerjakan. Sehingga nantinya akan terjadi sebuah pemerataan ekonomi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita tidak berani atau menunggu pertumbuhan ekonomi di provinsi itu terlebih dahulu, atau menunggu pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten itu dulu ya ini kayak apa, ayam sama telur. Sehingga kita harus berani memutuskan, ya ini langsung bangun airportnya, ya ini harus bangun jalannya, emang harus seperti itu, mendahului dulu. Karena rumusnya itu jelas, kalau ada infrastruktur itu baik, pertumbuhan ekonomi pasti akan ada, akan tumbuh. Itu udah teori ekonomi, itu tidak harus. Kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu baru infrastruktur diberikan, ya itu sampai kapanpun kita juga hanya menunggu, tidak menyerang. Kalau ini kita akan menyerang, tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, dengan sebuah agenda besar, dengan ukuran-ukuran yang sudah kita kalkulasi, kita hitung, sehingga menjadi tembakannya itu tepat dan fokus. Oke, karena waktunya nggak banyak ya, kita akan closing segera, baik buat Pak Bas dan Pak Budi. Kayaknya harus kita lanjutkan bikin forum kayak gini lagi nih Pak, biar waktunya lebih panjang nanti ya. Jadi saya pengen closing dari Bapak Presiden, tolong yakinkan saya, yakinkan para media, yakinkan publik bahwa kita bisa menuju Indonesia maju Pak. Ya kuncinya tadi di depan saya sampaikan, kuncinya kalau infrastruktur ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya, sehingga indeks daya saing kita menjadi semakin baik. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul kita bisa laksanakan, sehingga kualitas skill dari SDM kita juga meloncat naik, dan kita bisa masuk ke era inovasi dan teknologi, itu benar-benar SDM-nya siap, ya udah, itu langsung betul-betul kita bisa lepas landas pada era Indonesia negara maju. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada ketiga pembicara. Nanti akan kita lanjutkan di forum yang lain. Sebelum Bapak pulang, saya punya satu lagi sih Pak. Pak Bas kasihan dari tadi pegang mic, mau ngomong nggak jadi. Bapak, saya ada pertanyaan dikit aja Pak, dan ini harus Bapak jawab cepat nih. Tadi kan dilemesin, sebagai penutup saya lemesin, saya minta Pak Presiden jawab dengan cepat pertanyaan ini. Pilih gunung atau pantai? Gunung dan pantai. Lah. Pak, pilih satu Pak. Makan bubur diaduk atau makan bubur? Gunung. Gunung. Kenapa gunung? Dingin. Makan bubur diaduk atau makan bubur tidak diaduk? Diaduk. Dicampur ya. Pakai pantofel atau pakai sneakers? Yang saya pakai ini. Habis itu saya mau tanya, ini sepatunya kok gak ganti-ganti ya Pak ya? Ya, karena Ini saya sepatu punya, Nani. tapi bukan hanya satu, saya punya ini banyak banget, Oh. sneakers ini. Mundur.
Jangan dipikir punyanya satu, enggak. Saya kalau enggak keliru punya 1, 2, 3, 4, 5 5 ya? sepatu. Dengan warna yang sama, dengan ukuran yang sama, Sama. dengan merek yang sama. Oh maaf Bapak. Pilih anak atau cucu? Ah, cucu. Lah, Mas Kaisang kalau di luar sana jangan patah hati. Masa SMA atau masa kuliah? Masa SMA atau masa kuliah? Oh, kuliah. Kuliah. Kenapa kuliah begitu indah atau begitu? Gimana? Iya kan, apa ya? Mulai pacaran. Gitu. Lah. SMA nggak pernah pacaran Pak? Ya sudah, tapi Lah. tapi di kuliah kan Lebih ini ya. pacarannya ya pacaran gitu. Terakhir sebagai penutup, mencintai atau dicintai? Ya, dua-duanya, Lah. nggak bisa satu itu, dua-duanya. Oke, terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Pak Basuki, terima kasih Pak Budi Karya Sumadi. Menuju Indonesia Maju menurut saya bukan hanya impian tapi kerja keras yang akan kita tunggu bersama dan bisa dilakukan oleh kita bersama ke 2020. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Kita akan lanjutkan di forum yang berikutnya. Saya tutup langsung Pak Robi ya. Terima kasih atas kerjasama. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menteri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.